Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Iya. Mas Ilham, kopi perlu ya, kayak biasa nih. Iya, Kang Sugeng. Aku teh Mas Ilham. Dapat tumben teh, pengen Pak Sugeng. Ya wis teh siji. Oke, siap. Kan Sugeng, Iya, Pak Rahmat, kopinya. Sun. Mas Ilham, apa Bos ke sini? Belum kan, mungkin sebentar lagi datang ke sini Abah. Ini kan udah jam waktunya ngopi. Apa ada yang ditanyakan lagi tuh Kang Sugeng? Ya mesti ada yang ditanyakan ke Mas Ilham. Ya tapi nanti setelah Abah itu datang sini. Oke Kang, beres. Assalamualaikum. Sugeng, Iya, Pak. Mas Ilham, kopi. Iya Bah. Ih. Pak Rahmat, Pak Sugeng, Mas Ruli, ini tadi ngopi saja atau butuh dengan saya? Iya, Abah. Dua-duanya. Kopi buatannya Mas Ilham. Dan juga ada yang mau ditanyakan sama Abah juga. Nanti biar Pak Sugeng saja yang cerita. Begitu ya Pak Rahmat? Iya, ayo Pak Sugeng, sampean cerita kejadiannya. Iya, Abah. Ini kan sehubungan dengan kami bertiga kan melihat satu kejadian yang sama, Abah. Kemudian dari kejadian itu saya mengucapkan Subhanallah, sementara Mas Ruli mengucapkan Masya Allah, dan Pak Rahmat mengucapkan Astagfirullah. Nah ini yang benar yang mana ya, Pak? Komitmen Bah, monggo. Ceritanya gimana? Begini, Abah.
model gimana orang itu? Orang kok nggak jelas. Ada saja. Minggu pagi rencana kemana Pak Rahmat? Rencana minggu pagi mau goes sama Pak Nono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugeng, sampean tahu kabar? Kabar apa? Iku lho Pak, temennya sampean ketemu nang Gunung Klothok pas puasa, sing ruwet iku lho. Oh, temon to maksudnya sampean. Ada apa? Kemarin saya ketemu, katanya dia tinggal di Merican juga. Terus menanyakan alamat sampean. Piye sampean iki? Iso ngrepone warga nanti itu. Sampean kasih tahu. Ya mesti toh, langsung dia nanya. Sebentar. Apa orangnya pakai pakaian preman? Pakai udeng-udengan, celak mata, petenteng-petenteng, terus pakai kalung, pakai gelang, kemudian ake. Betul Pak Rahmat. Ketemu di mana? Di depan sana loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Sugeng? Api mon. Lah, sampean. Ya seperti ini. Menurut sampean piye? Pancet ya, kayak preman kampung nih film-film kayak lho. Baguslah seperti ini. Daripada menjadi koruptor, membuat resah masyarakat. Ini tadi dari mana, Mas? Dari rumah terus ke sini mencari Mas Sugeng. Sik toh. Ini semua lagi ngapa di sini? Ngobrol mon. Ngobrol kok di sini. Ngobrol ora ono apa-apa. Ngobrol di warung sana, ada makan, ada minum, ada rokok juga. Ayo Mas Sugeng, ngobrol di warung saja. Mas Ruli. Pak, Waduh. Maaf, sebentar lagi saya ada acara. ayo Mas Ruli. Sepurane Mas Temon. Sebentar lagi saya mengantar anak les. Piye toh guys? Semua diajak ke warung kok tidak bisa. Yuk, Mas Sugeng sendiri aja. Aku yo repot ya mon. Repot mau ngobrol. Apa malu punya teman saya seperti preman kampung? Ada apa? Pak Satpam dadanya sakit Di mana? di pos. Oh iya ya, sebentar. Mon, tunggu sini sebentar ya. Pak Rahmat, Mas Ruli, ayo ikut aku sebentar. Siap. Piye to wong-wong iki? Karepe aku ditinggal dhewe. Gimana kondisinya Pak Satpam? Dada saya masih terasa sakit ini. Gimana Pak Sugeng kalau kita bawa ke rumah sakit? Jangan dibawa rumah sakit Pak, nggak punya uang saya. Punya BPJS ta? Tidak saya urut, takut bayar iuran. Aduh, Waduh, gimana nih Pak Rahmat, Mas Ruli? Mobil juga nggak ada, hari ini repot ya aku. Saya juga Pak Sugeng, kondisi lagi bokek. Apa meneh aku Pak Rahmat? Terus piye ki solusine iki? Gimana kalau kita minta tolong Mas Temon? Apa yo gelem to Pak? Pak, orang seperti itu membantu. Dicoba dulu loh Pak, siapa tahu mau. Ya wis, sampean bilang sama Pak Temon, dipanggil Pak Sugeng ya. Nggih Pak. Pak Temon, mohon maaf dipanggil Pak Sugeng Di mana Pak Sugeng? di pos. Ayo, naik mobil aja.
Ada apa nih? Iki lho Mon, Pak Sapam dadanya sakit. Kenapa tidak bawa rumah sakit? Peh, kalau dibayar rumah sakit kan perlu biaya toh Mon. BPJS juga nggak ada. Terus kendaraan juga nggak ada. Nah, terus piye? Walah, ya biar saya antar saja. Siapa yang mau ikut ke rumah sakit? Gimana Pak Rawat? Peh, ngapunten, saya tidak bisa ikut. Terus sampean Mas Ruli? Sepura nih Pak Sugeng. Aku takut ke rumah sakit. Aku yo ra iso melu ya. Piye ki Mon? Wis, ora usah melu kabeh. Ben preman kampung sing ketemu dhewe. Sik, tak ambil no mobil. Engko sampean sing ikut masukkan ke mobil ya. Hati-hati. Hati Mon. Subhanallah. Astagfirullah. Masya Allah. Pengucapnya beda-beda tuh. Demikian apa ceritanya. Yang benar itu subhanallah, masya Allah, atau astagfirullah Pak. Pak Sugeng, sampai mengucapkan subhanallah, alasannya sampai nopo. Saya melihat sesuatu yang menakjubkan apa. Makanya saya mengucapkan subhanallah. Ketika Mas Temon saja yang kelihatan seperti seorang preman kampung. Dan ada satpam di perumahan kita yang sakit. Mas Temon langsung membawanya ke rumah sakit. Seharusnya kan kita tetap yang membawanya. Lah sampean Mas Ruli, kalau saya mengucapkan masya Allah, alasan sampean apa? Heran Abah. Saya memandang Mas Temon itu orang yang amburadul, tapi kenyataannya tidak demikian. Maka herannya saya ini, saya ucapkan Masya Allah. Kalau Pak Rahmat, Sejak bertemu dengan Mas Temon, saya sudah berprasangka jelek. Tapi ketika melihat begitu ringannya membawa Pak Satpam ke rumah sakit, saya merasa bersalah. Telah suudzon pada Mas Temon. Sedang kita yang dekat dengan Pak Satpam tidak melakukan apa-apa. Maka saya mengucapkan astagfirullah. Semoga Allah mengampuni Abah. sebenarnya ucapan subhanallah, masya Allah, astagfirullah dalam suatu kejadian itu bisa dibenarkan semua, tergantung dari sudut pandang masing-masing di dalam memahami ucapan tersebut. Seperti yang diucapkan sama Pak Rahmat, itu bisa dibenarkan karena astagfirullah yang diucapkan Pak Rahmat ketika Pak Rahmat merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Kalau saya Abah, Ucapan masya Allah itu bukan karena kita takjub atau heran terhadap sesuatu, tetapi karena Allah itu nggawake, istilah Jawanya, artinya sulit untuk diprediksi. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ketika ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan apa yang sampean inginkan, disitulah mengucapkan masya Allah. Ini terjadi pada cerita Mas Temon. Ketika Mas Lui melihat kejelekannya, Allah menunjukkan kebaikannya. Nah, ini Mas Lui mengucapkan masya Allah.
Maaf Abah, bagaimana tentang sebuah riwayat yang mengatakan bahwa seseorang itu mendatangi kebunnya, terus mengatakan, tanamanku tidak akan rusak dan hasilnya akan baik. Terus temannya mengingatkan untuk mengucapkan Masya Allah, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Nah, sedangkan di sini kejadian tersebut belum kejadian Abah, terkait tanamannya yang rusak dan hasilnya kurang baik. Ucapan Masya Allah itu juga bisa dijadikan perisai atau sebagai perlindungan dari apa yang sudah terlanjur kita ucapkan supaya tidak terjadi hasil kebalikannya. Iya, Pak. Saya paham sekali sekarang. Sekarang saya apa? Kalau subhanallah bagaimana? Ucapan subhanallah ini juga bukan karena kita takjub atau heran terhadap suatu kejadian. Ucapan subhanallah itu di antara 4 ucapan yang paling disukai Allah. Hal ini diterangkan di dalam hadis Muslim dari Sumarah bin Jundub. Dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak berdosa dari mana kamu memulai. Kalimat ini berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Abah, subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Bukankah itu berarti kalimat pujian untuk Allah? Ya, sampean tak tanya Mas Sugeng, mana yang sampean terima, pujian dari karyawan sampean atau pujian dari orang lain? Pujian dari orang lain apa? Lah iya, kekuasaan sampean pada karyawan yang tidak mutlak saja pujiannya tidak sampean terima. Apalagi Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, absolut, tunggal terhadap segala sesuatu. Paham tidak maksud saya? Paham Abah. Jadi kalimat subhanallah itu bukan mensucikan Allah, tetapi kalimat itu diberikan Allah untuk kita ucapkan supaya bisa mensucikan diri kita dari kesalahan yang kita prasangkakan kepada Allah. Terus kaitannya dengan kejadian yang kami sampaikan apa gimana? Begini Pak Rahman, itu kan diterangkan di dalam surat Al-Zalzalah 78. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan seberat zarah akan melihat balasannya pula. Kebaikan itu tuh luas, seperti belajar, itu juga kebaikan. Kalau saya melihat seseorang belajar, maka Allah akan memberikan balasannya naik kelas. Tapi kalau sampai melihat seseorang itu tidak belajar, Allah akan memberikan Tidak naik kelas. Nah, berarti Allah kan ya adil. Kalau kita menyalahkan suatu kejadian dan di dalamnya sudah ada keadilannya Allah, berarti kita sama dengan menyalahkan Allah. Makanya untuk mensucikan dari kekotoran itu, maka kita mengucapkan subhanallah. Demikian juga cerita Mas Temon, ketika kita menyalahkan Mas Temon karena di situ sudah ada keadilannya Allah, maka kita sudah kotor. Kekotoran itu kita ucapkan subhanallah, supaya kita bersih.
Jadi ucapan subhanallah itu seharusnya saya ucapkan ketika menyalahkan keadaan Mas Temon yang seperti preman kampung ya Pak. Bukan karena takjub melihat kebaikannya. Harusnya demikian. Rasulullah pernah mengucapkan subhanallah karena merasa kesalahan melihat seorang perempuan yang tidak bisa membersihkan haidnya. Padahal perempuan itu memang belum belajar bagaimana cara untuk membersihkan haid. Kan ya wis adil, wong urung belajar kok iso. Nah makanya Rasulullah meminta Aisyah untuk mengajarinya. Oh nggih Pak, saya paham sekarang. Kesimpulannya, kita ini tidak memiliki hak apa-apa untuk mengomentari semua kejadian apapun yang ada. Karena di dalamnya sudah mengandung keadilannya Allah. Kalau kita bisa melakukannya, maka disitulah kita bisa mentauhidkan Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad